Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4B dengan saya Citrayu Panjawi dengan NPM 247524042. Dan saya Wiranti Zanggelia dengan NPM 247520667. Di sini kami akan mempresentasikan progress report 2 mengenai proyek aplikasi kasir Warung Mikaela yang akan dipresentasikan oleh Ira. Kita berdua, tapi dimulai dari saya. Oke, yang pertama di sini aku akan jelasin bagian apa aja yang ada di screen 1. Di screen 1 ini kita ada label ini custom di Canva. Terus kemudian untuk belakangnya sendiri background ini kita juga buatnya di Canva, kemudian dimasukkan ke background, terus kita pilih gambar yang udah kita buat di Canva tadi. Akhirnya muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada get start. Get start ini kita pakainya dari insert, kemudian kita tambahin rumus navigate screen to gitu. Ini jadi untuk lanjut ke slide atau screen keduanya. Terus di sini ada ini juga, ini sama kayak gini, cuman ini tuh untuk informasi alamat dari warungnya gitu. Lalu kita mau masuk ke screen 2. Setelah dari screen pertama dashboardnya itu, kita langsung masuk ke screen 2-nya. Nah, screen 2-nya ini isinya tuh tentang menu-menu apa aja yang ada di warung Mikaela. Nah, yang pertama ini ketika saya buat ini pakai new screen-nya itu kita pakai daftar list. Jadi ketika kita pencet daftar list nanti, kita tinggal nambah-nambahin menu-menu apa aja. Nah, di bagian screen 2 ini isinya ada icon. Icon ini nih adalah icon rumah, home gitu. Jadi ketika kita pencet home, kita bakal kembali lagi ke dashboard yang pertama. Lalu di bagian circle itu ya untuk kayak istilahnya kayak backgroundnya lah, background dari home. Lalu di sini ada button 3 sama button 2 ini nih buat kita klasifikasiin mana aja menu-menu makanan yang emang dia tuh terkategorinya makanan dan mana juga menu-menu di warung Mikaela yang kategorinya itu minuman. Lalu ada user galeri yaitu isinya semua list-list makanan yang udah didapat dari data Excel, dan di sini itu ada yang namanya ini text search box buat mencari makanan apa aja yang pengen kita beli gitu istilahnya. Lalu di sini juga itu saya menambahkan ikon keranjang. Jadi ketika kita mau membeli makanan kayak kita pengen tempe mendoan, bakwan atau pisang goreng, tinggal kita klik plusnya aja lalu bakalan masuk ke keranjang tersebut. Nah, terus di sini juga itu ada mana lagi ikonnya? Ada ini, ada icon 3 juga yaitu plus. Plus itu tuh untuk kayak kita pengen masukin makanan yang orang pelanggan yang pelanggan pesan dan kita mau masukin ke keranjang itu pakai plus dengan rumusnya itu collect dalam kurung cart this item. Lalu kalau ini X ini adalah cancel. Jadi ketika misalkan pelanggan itu nggak jadi membeli, jadi tinggal kita cancel aja pesanannya dengan rumus remove if chart menu sama dengan this item menu, itu rumusnya. Lalu untuk yang keranjang itu juga rumusnya itu adalah navigate lalu ke screen 4. Jadi kalau mau dicoba itu kalau untuk makanan kita klik, berarti di sini semua tuh isinya adalah maaf ya Pak. Nah, di sini tuh isinya bakalan makanan semua. Kalau kita pencet minuman, di sini kategorinya akan ada minuman semua. Jadi ketika pelanggan beli, misalkan di nasi uduk paket D, lalu dia beli pecel sayur, tinggal kita plusin aja. Terus minumannya mau tripanca besar, kita masukin keranjang, lalu kita tinggal pencet keranjangnya ini bakal langsung masuk ke menu chart kita di pesanan screen 4. Untuk penjelasan di screen 4-nya sendiri itu, di sini itu terdapat ada saya pakai pertama buat screen 4 ini dengan new screen, kita pilih scrollable. Lalu setelah itu kita tambahkan yang namanya galeri pertama atau kita masuk insert, langsung vertical galeri, masukin galeri pertama dengan rumus itu chart. Jadi ketika di screen 3 di screen 2 itu bagian plus ini kan ada yang namanya mana tadi ya? Di bagian plus ini kan ada collect card. Nah, kita harus menambahkan rumus collect card dulu, baru di screen 4-nya kita bisa yang namanya masukin rumus ini yaitu card. Jadi biar apapun yang udah kita plus itu bakal masuk ke
chart kita atau keranjangnya, istilahnya seperti itu. Lalu di sini ada icon ini untuk kembali ke menu. Kalau misalkan ada yang kurang pesanannya, lalu ini ada keranjangnya juga. Lalu saya menambahkan yaitu button bayar. Jadi ketika kita udah membayar gitu, semua data-data bakalan clear. Terus akan ada namanya notifikasi pesanan itu berhasil dengan rumusnya clear dalam kolom chart titik koma notifikasi pesanan berhasil, notification tipe sukses, terus titik koma navigate screen 3. Jadi ketika kita udah bayar semua bakal clear dan langsung ke navigate screen 3 dengan tulisan pembayarannya bakal berhasil. Untuk total sendiri itu didapat dengan cara kita insert lalu kita masukin text label, dan di text label ini kita masukin rumus teman-teman. Masukin rumusnya itu kayak total sama dengan RP, jangan lupa pakai tanda petik karena itu adalah kalimat, lalu dan terus ada sum chart dikali price, istilahnya kayak gitu. Jadi nanti semua total udah, terus tinggal kita bayar. Udah semua langsung kita bayar deh. Nah, bakal ada notifikasi pesanan itu berhasil. Lalu selanjutnya screen 3, silahkan Ira. Nah, di ketiga ini itu adalah screen terakhir di mana ketika pembayaran dari pembeli itu sudah sukses atau berhasil. Di sini itu ada ikonnya. Ikonnya ini untuk kembali ke menu home awal tadi, bukan menu makanan yang ada di warung tersebut. Kemudian di sini ada bayaran berhasil ya, ini juga pakai icon check di sini. Terus ini taruhnya aja rumusnya, kalimatnya jangan lupa pakai tanda petik. Sekian dari kami. Ya mohon maaf Pak jika suaranya sedikit kecil atau emang ada gangguan suara-suara karena kami ngeteknya di kantin. Mepet mengumpulkan soalnya Pak, jadi mohon maaf. Apa demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga proyek kami ini sukses. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.